Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandia Bunga Prativi dan saya akan mempresentasikan PPT pertama, PPT kedua, dan diskusi dari grup kemarin tentang studi kelayakan proyek. Oke, ini PPT saya yang pertama tentang studi kelayakan proyek rumah sakit TPC. Ya, nih, studi kelayakan proyek rumah sakit. Yang pertama itu dia ada 5 tahap. Yang pertama, tahap pertama itu ada ide atau konsep. Gimana sih organisasinya menentukan visi dan misi untuk menetapkan rencana dari rumah sakitnya sendiri. Nah, kedua itu ada studi kelayakan. Apa sih kajian yang dibutuhkan terhadap kebutuhan dan layanan rumah sakit, kebutuhan sarana dan prasarana. Kemudian diarahkan ke tahap 3, masuk ke rencana operasional, master plan dan desain dari engineeringnya rumah sakit. Lalu kita masuk ke pra-operasional serta konstruksi, yang kemudian baru mulai soft opening dan grand opening dari rumah sakit sendiri. Ini merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan agar menentukan jalannya rumah sakit. Selanjutnya, studi kelayakan rumah sakit itu merupakan suatu awal kegiatan perencanaan rumah sakit baik secara fisik maupun non-fisik agar dapat berfungsi secara optimal pada kurun waktu tertentu. Jadi karena itu diperlukan suatu perencanaan rumah sakit itu yang benar-benar berbasis pada kondisi lingkungan yang dihadapi agar dapat menyelaraskan keinginan pemilik dengan berbagai perubahan kondisi baik demografis, pola penyakit, perkembangan teknologi yang sering terjadi. Hal ini juga penting untuk menghindari suatu investasi yang sia-sia karena berbeda dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Pada intinya, suatu studi kelayakan rumah sakit itu perlu dilakukan pada tahapan awal sebelum perencanaan rumah sakit, dan dia berhubungan dengan perencanaan rumah sakit agar menetapkan apa sih tujuannya, apa sih yang ingin dicapainya, dan dia pastinya ingin mempermudah untuk mencapai suatu target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, studi kelayakan juga harus bersifat perencanaan yang dapat dilakukan secara fisik maupun non-fisik agar dapat berfungsi secara optimal pada intinya. Dan intinya nih, hal yang sangat penting itu untuk menghindari suatu investasi itu sia-sia karena berbeda dari keinginan dan kebutuhan masyarakat, sehingga kalau misalnya investasi kita berguna atau bermanfaat, tentunya akan mendapatkan keuntungan bagi rumah sakit itu sendiri. Maka dalam hal ini perlu dilakukan suatu studi khusus untuk meneliti berbagai perubahan dari lingkungannya, baik dari kebutuhan pasar, perhitungan investasi cermat dalam rangka mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Nah, adanya gambaran yang berfungsi mengarahkan dan memberikan dasar bagi pembangunan serta pengelolaan rumah sakit secara menyeluruh. Itulah fungsi dari studi kelayakan rumah sakit. Sedangkan berbagai tujuan dari studi kelayakan proyek rumah sakit itu mengembangkan rumah sakit dengan sesuaian fungsi layanan yang diberikan, memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan, pelayanan yang diberikan juga harus sesuai dengan kebudayaan setempat, menciptakan kondisi yang aman, menganalisis gimana kondisi lingkungannya, serta mengatur dan menganalisis keuangan dari manajemen rumah sakit itu sendiri. Nah, ini berbagai contoh dari pedoman teknis sarana prasarana rumah sakit kelas C, karena saya ambil yang rumah sakit tipe kelas C. Ini contoh perencanaan lokasi, ada rumah sakitnya, polikliniknya bagaimana, pintu masuknya seperti apa, pintu masuk servisnya dari mana, UGD-nya, poliklinik, serta bangunan lainnya. UGD-nya seperti apa, inilah contoh rencana lokasi yang ada di rumah sakit tipe C. Nah, bagaimana sih lingkup sarana pelayanannya? Ada poli umum yang terdiri dari klinik penyakit dalam, klinik anak, bedah, serta kebidanan dan penyakit kandung. Kemudian ada klinik tambahan dari klinik mata, THT, gigi mulut, saraf, jiwa, jantung, paru, ortopedi, kanker, nyeri, geriatri, dan lainnya. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, mulai dari aspek pasar dan pemasaran, teknis, teknologi, manajemen dan SDM, hukum, serta ekonomi. Pertama, aspek pasar dan pemasaran. Nah, kalau dari aspek pemasaran itu bagaimana sih calon pembisnis itu harus memikirkan, meninjau berbagai hal dari pasar dan pemasarannya, baik dari latar belakang mengenai kronologi suatu produknya, alasan mengapa objek itu terpilih, kemudian kondisi pasar serta produknya, bagaimana penjelasan produk itu secara khusus. Perlu juga mendefinisikan tentang kualifikasi, spesifikasi dari produknya, bentuk fisik, material yang akan digunakan, bagaimana nama produk serta brandnya. Dan juga pada aspek pasar dan pemasaran itu biasa menetapkan metode penetapan harga yang akan digunakan, serta berapa sih harga yang akan ditetapkan, kemudian untuk produk apa sih yang akan kita launchingkan di aspek pasar dan pemasaran.
beberapa hal yang harus kamu perhatikan di aspek pasar dan pemasaran. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan di aspek pasar dan pemasaran ada produk, analisis peluangnya, persaingannya, kemudian harga, strategi yang akan kita gunakan, keputusan strategi, serta rekomendasi. Aspek manajemen dan SDM. Kemudian pada aspek manajemen dan SDM yang diperlukan di studi kelayakan rumah sakit, adanya rumah sakit itu merupakan suatu organisasi yang kompleks dengan adanya berbagai jenis layanan yang terkait satu sama lainnya. Dengan kondisi ini tentu dibutuhkannya SDM yang sebagai faktor yang sangat penting pada suatu organisasi karena rumah sakit merupakan suatu pelayanan yang bersifat pemberian pelayanan bersifat jasa, oleh karena itu SDM sangat penting, berperan penting. Yang mana ini juga disering dengan ujung tombaknya suatu perusahaan. Untuk itu diperlukannya perencanaan dan pengelolaan yang harus tepat dan cermat untuk mengelola sumber daya manusia agar digunakan secara baik dan benar serta menghasilkan hasil yang efektif dan efisien. Kemudian di aspek teknis dan teknologi ini ada peraturan pemerintahan ya yang ada di Menkes tentang klarifikasi rumah sakit yang mana seluruh rumah sakit diharapkan harus memenuhi standar rumah sakit. Jadi setiap kelas dalam peraturan ini harus mempunyai batasan serta standar yang terkait dengan pelayanan, baik juga SDM, peralatan, sarana dan prasarana, serta administrasi dan manajemen yang harus memenuhi dari peraturan yang telah ditetapkan. Dengan terjaminnya mutu pelayanan yang diberikan, maka rumah sakit telah berhasil melaksanakan good clinical governance. Oke, ini merupakan aspek hukumnya dimulai dari UU nomor 29 tahun 2004 sampai dengan kode etik dari rumah sakit sendiri. Selanjutnya adalah aspek ekonomi. Nah, jadi pada intinya aspek ekonomi itu merupakan suatu pengaruh apa yang akan terjadi pada suatu perusahaan, khususnya dia di bidang perekonomian masyarakat tempatan dan juga bidang sosial kemasyarakatan. Dan juga setiap usaha yang akan dijalankan itu memberikan dampak positif dan negatif bagi berbagai pihak. Ini berbagai sumber saya yang saya dapatkan untuk menjadi referensi PPT saya yang pertama, dan terima kasih. Nah, kali ini saya akan lanjut ke PPT saya yang kedua tentang studi kelayakan rumah sakit yang berdasarkan ringkasan dari buku. Nih, studi kelayakan rumah sakit. Nah, rencana membangun atau mengembangkan bagaimana suatu rumah sakit itu dilakukan untuk mengetahui jenis layanan kesehatan rumah sakit itu sendiri yang akan disediakan untuk masyarakat sesuai dengan hasil kajian studi kelayakan. Intinya dalam mendirikan atau mengembangkan rumah sakit diperlukan suatu proses yang sistematis dengan melakukan gimana penelitian atau studi yang benar karena setiap proses yang saling berkaitan satu sama lainnya akan dilakukan secara bertahap. Jadi, studi kelayakan merupakan hasil analisis dari penjelasan kelayakan dari berbagai aspek yang mendasari pendirian atau pengembangan rumah sakit terkait dengan rencana kerja pelayanan kesehatan rumah sakit itu sendiri. Pedoman dari studi kelayakan rumah sakit itu dimaksudkan agar dalam proses mengembangkan rumah sakit dapat dideterminasi oleh fungsi layanan yang tepat dan terintegrasi sehingga sesuai dengan kebutuhan layanan yang diinginkan, sesuai dengan kebudayaan daerah setempat, kondisi alam daerah setempat, lahan yang tersedia, dan kondisi keuangan dari manajemen rumah sakit itu sendiri. Ini contoh tahapan-tahapan yang akan dilakukan, ada persiapan mulai dari kompilasi data, ada pengumpulan data baik primer sekunder, kemudian dianalisis kecenderungannya baik itu aspek internal maupun eksternal. Eksternal itu ada kebijakan, demografi, sosial budaya, kesehatan. Kalau internal itu dari sarananya, terus pola penyakitnya, teknologi, SDM, organisasi, serta kinerja dan keuangan. Lalu kita analisa permintaan, kelayakan dari aspek-aspek lahan lokasi, klasifikasi rumah sakit, kapasitas tempat tidur, jenis layanan, produk unggulan, kemudian analisa kebutuhan, lalu lanjut ke rencana pengembangan, lanjut ke analisa keuangan, dan kesimpulan serta rekomendasi. Nah, persiapan dari penyusunan studi kelayakan, apa sih maksudnya? Nah, persiapan pada penyusunan studi kelayakan adalah suatu tahapan melakukan kompilasi data dari seluruh data yang didapat dari hasil pengumpulan data yang terdiri dari data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer merupakan suatu tahapan dilakukan mengumpulkan data secara langsung atau dengan observasi langsung yang bisa dilakukan secara wawancara kepada pihak yang terkait. Kemudian kalau pengumpulan data sekunder merupakan dilakukan mendatangi instansi masing-masing dan jika ternyata instansi tersebut tidak memiliki data yang diinginkan atau sedang dalam proses pembuatan, maka kita dapat mencari konsultan yang dapat mencari instansi lain yang terkait dengan kebutuhan data yang kita butuhkan atau mencari literatur mengenai rumah sakit lainnya.
Ini berbagai data internal rumah sakit atau rumah sakit di wilayah sekitar yang terdiri dari data kesehatan rumah sakit yang ada, data lokasi finansial, data luar rumah sakit, data kesehatan kota, data kebijakan, data demografi, data sosial dan budaya, serta data ekonomi. Kemudian, perspektif dari 4 sudut pandang yang ada di studi kelayakan itu terdiri dari analisis situasi, permintaan, kebutuhan, dan keuangan. Analisis situasi. Nah, analisis situasi itu adanya aspek eksternal dari kebijakan, demografi, geografi, sosial budaya, SDM, dan lainnya. Kemudian analisis permintaan itu dimulai dari analisis yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kekuatan serta kelemahan serta peluang dan ancaman. Itulah analisis permintaan. Kemudian analisis kebutuhan itu menggambarkan mengenai kebutuhan apa saja yang diperlukan serta yang harus disediakan oleh rumah sakit secara keseluruhan, kemudian disesuaikan berdasarkan analisis permintaan. Yang terakhir itu ada analisis keuangan, itu untuk mengetahui berbagai analisis keuangan dari segi rencana investasi, pendapatan dan biaya cash flow, serta dari analisis keuangan BEP, internal rate of return, serta net present value. Ini persyaratan dalam pembuatan feasibility study atau studi kelayakan. Studi harus dilakukan dengan hati-hati, dengan dukungan data, kejujuran, dilakukan dengan objektif, adil, serta harus dapat diuji ulang jika diperlukan untuk menguji kebenaran dari hasil studi. Untuk memprediksi keberhasilan suatu bisnis harus dilakukan terlebih dahulu analisa secara menyeluruh, secara cermat dan hati-hati. Semua faktor harus dipertimbangkan pada suatu analisis terpadu untuk mencakup masalah yang berkaitan dengan aspek teknis, market, dan marketingnya, keuangan, manajemen hukum, serta peran masyarakat bisnis itu dalam skala perekonomian sosial. Nah, ini berbagai sumber saya pakai. Ada buku pedoman penyusunan studi kelayakan rumah sakit dari Kementerian Kesehatan tahun 2012, serta karya dari Dr. Jumigan tahun 2014 yang berjudul Studi Kelayakan Bisnis, penerbit Bumi Aksara. Terima kasih. Selanjutnya adalah kesimpulan dari hasil diskusi di grup kemarin. Adapun pertanyaan dokter ada 5. Yang pertama, apa sih yang terpenting dalam studi kelayakan proyek? Adapun hal yang terpenting menurut saya dilihat dari berbagai faktor yang menyangkut dari berbagai aspek. Aspeknya ada aspek pasar dan pemasaran, aspek finansial dan lingkungan, aspek manajemen, kemudian juga ada aspek teknis dan aspek lainnya. Kemudian nomor 2, apa sih hubungan antara hospital planning dan juga dengan studi kelayakan bisnis? Hubungan hospital planning dengan studi kelayakan bisnis itu sangat berkaitan satu sama lainnya, karena hospital planning itu dapat dijalankan atau dibentuk karena hasil dari studi kelayakan proyek yang benar dan baik dan lanjutkan ke tahap hospital planning. Seperti itu. Kemudian yang nomor 3 adalah siapa sih yang bisa melakukan studi kelayakan rumah sakit? Adapun yang bisa melakukan studi kelayakan rumah sakit adalah berbagai pihak yang ahli dengan pelajaran studi kelayakan bisnis. Adapun orang-orangnya yang lebih spesifik itu bisa ahli dari manajemen, ahli kewirausahaan, ahli konsultan, kemudian ahli dari pedoman rumah sakit itu sendiri, dan berbagai orang yang memiliki ilmu mendasar terhadap studi kelayakan karena mereka sudah terpapar ilmu sebelumnya, jadi mereka lebih mengerti dan paham akan studi kelayakan rumah sakit. Kemudian nomor 4, apa saja sih tahapan dari persiapan studi kelayakan? Adapun tahapan dari dalam studi kelayakan bisnis itu sendiri ada dari pengumpulan data, kemudian diolah, dianalisis, kemudian pengambilan keputusan apakah layak atau tidak layak. Kalau tidak layak maka dibatalkan, kalau layak maka akan dilanjutkan ke rekomendasi, kemudian baru kita lanjutkan ke pelaksanaan usaha. Terus pertanyaan selanjutnya yang terakhir itu merupakan apa data primer dan data sekunder dari aspek persiapan. Adapun data primer merupakan data yang telah ada sebelumnya, ya, data yang sudah ada Adapun data primer itu merupakan data yang kita dapat secara observasi langsung ke lapangan, bisa berbentuk aspek pemasarannya, aspek finansialnya, dan hal-hal lainnya. Kemudian data sekunder itu merupakan data yang sudah ada dari instalasi lainnya yang bisa kita dapatkan juga dari buku, jurnal, dan lainnya. Adapun hal-hal data itu sendiri bisa berisi tentang data demografi, data sosial dan budaya, dan lain-lain.
Terima kasih untuk presentasi saya hari ini, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.